analisis. Ini suara saya jelas ya, nggak putus-putus ya. Jelas, Pak. Oke, sip. Oke, baik. Tanpa berlama-lama, jadi kita akan mulai ke bahasan mengenai ARMA dan juga ARIMA. Salah satu metode untuk forecast yang sangat jamak dilakukan oleh orang-orang Indonesia, dan juga metode yang sudah cukup mungkin bisa dibilang cukup kuno kali ya. Tapi nggak apa-apa karena ini mudah dilakukan. Dan hari Sabtu nanti kalian akan dapat dapat materi kelas tutorial, jadi bisa dilakukan dengan mudah. Oke, em, di sini kita akan bahas apa itu ARMA, ARIMA, terus ada SARMA dan SARIMA apa itu juga, tetapi kita akan fokus di ARMA, asumsinya, pros cons, prosedur, dan bagaimana cara memodelingnya. Oke, ARMA, ARIMA ini jadi AR adalah autoregresif, berarti bikin regresi dari dirinya sendiri. Oke, dari diri sendiri adalah untuk melihat tren rata-ratanya. Jadi selain melihat dari, ingat ya, dasar time series itu adalah history repeat itself. Oke. Nah, jadi dari situ Y meregres dirinya sendiri, fungsi dari YT adalah fungsi dari YT minus K, di mana K adalah lebih dari 0. Moving average mungkin di statistik kalian pernah lihat atau pernah diajarkan, MA3 sebagai contoh adalah rata-rata selama 3 periode. Jadi kalau kita punya data sebagai contoh seperti ini ya, ini Y, T, datanya akan seperti ini, ya, sangat volatile. Maka dengan menggunakan ARMA 3 mungkin akan seperti ini ya. Ubah warna. Nah, itu adalah contoh dari analisis menggunakan moving average. Jadi dia akan membuat rata-rata dari 3 periode. Kita punya Y1, Y2, 3. Ini kita rata-ratakan sama dengan YMA3. Berarti dia ditaruh di 2. Y5, Y6, maka ini YMA3 yang kedua, ini yang pertama. Dan seterusnya. YMA3 yang ketiga. Jadi cara menghitungnya seperti itu untuk MA. Oke, recall sedikit di statistik. Oke, I adalah integrated. Ya. Di bahasan pekan lalu, salah satu penyakit yang mendera time series itu adalah penyakit yang dinamakan dengan random walk. Oke, masih ingat ya dengan masalah randomisasi menuju proses stokastik. Jadi dia tidak boleh dipengaruhi oleh dirinya sendiri di masa lalu. Ya, salah satu syarat analisis di time series supaya memenuhi stokastisity hingga datanya independen. Y adalah ya dirinya sendiri dan seterusnya. Sehingga kita perlu mengintegrasinya. Cara mentransformasinya adalah dengan menggunakan, salah satu caranya adalah menggunakan first difference. Kalau kita punya data seperti ini contohnya, ya,
T, ini Y. Difference-nya, ini adalah data YT, maka kita cari difference-nya ada di, mungkin ini difference-nya ya, difference YT. Yang kita lihat kenaikannya konstan. Ya. Nah, YT ini, delta YT, ini kemudian diharapkan bisa jadi stokastik, karena dia hanyalah dirinya sendiri, tambahannya. Eh, Terminologi saya lagi, AR adalah lex dari variabel itu sendiri, T sama dengan YT min 1, beta 1 anggaplah ditambah beta 2 YT minus 2, dan seterusnya, integrated, differencing, steps required to make stationary, ya tadi delta YT, MA, MA adalah untuk mengontrol dari tren yang terjadi, sehingga Y bar T, ya. Dan seasonal, seasonal adalah untuk ngecek apakah ada sebagai contoh harga apa beras gitu ya di Indonesia tipikalnya seperti ini. Well, most of the time tidak mempertimbangkan bansos ya. Ini adalah masa-masa di Ramadan, lebih kurang seperti itu. Nah, untuk mengidentifikasi perlu kita cek apakah terjadi seasonal. Sehingga analisis yang mungkin bisa terjadi adalah analisis YT delta sama dengan kita punya katakanlah alfa ya, konstanta ditambah beta ditambah sigma dari beta YT minus K ya, sama dengan 1 K ditambah sigma dari katakanlah di sini theta atas si rata-ratanya Y bar T dan bisa ditambah faktor seasonal. Oke, ini mungkin adalah model yang kita miliki ya. Jika kita memiliki A5 plus seasonal, lebih kurang akan seperti itu. eh Atau kita mau ke contoh ya bentar lagi ya. Oke, data yang kita gunakan untuk A5 asumsinya adalah datanya stasioner. Jadi kita perlu cek stasionaritas. Sebetulnya di pekan lalu saya ada di bahan, jadi kalian bisa cek balik di bahan-bahan tersebut. Ada uji stasionaritas menggunakan yang saya ketahui dan umum ya, itu adalah ADF, DF test, ataupun DF test. Ini adalah DF singkatan dari Digi Fuller, dan A itu singkatan dari Oke lah, simpelnya adalah ini ngecek, ini akan ngecek T minus K-nya apakah dia signifikan. Oke, yang kedua adalah menggunakan Philip Heron test. Ya, ini untuk mengakomodasi potential shock yang bisa terjadi. Yang ketiga, oke,
Apalagi ini yang ketiga, ada yang di sana saya gunakan juga adalah breakpoint eh, unit root test ya, unit root test. Ya, ini yang saya gunakan juga ini untuk ngecek juga apa potensial shock ya dengan sedikit berbeda daripada biliperon ya. Intinya tiga ini salah dua yang biasanya juga saya pakai. Coba ini saya mau ke eh, kalian kelihatan nggak EV saya? Kalian Kelihatan, kelihatan? Pak. Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan ya. Jadi adalah eh, data dari tahun apa 19 saya coba full ya Q1. Ini saya main eViews ya. Aduh, 19 wah. Ini saya menggunakan eViews untuk ini soalnya lebih mudah ya menurut saya ya menggunakan eViews untuk analisis time series ya daripada Stata. Oke, ini ada 1946 quarterly 1 sampai 1995 quarterly 4 ya. Jadi datanya kuartalan dan kita punya 200 observasi. Ini data-data makro ya, ada konsumsi, CS ini itu apa? Personal consumption expenditure dan sebagainya. Oke, kita cek dulu ya. Perlu diingat bahwa kalian juga perlu bantuan visualisasi grafik. Itu akan sangat membantu. Jangan lagi ya, jangan lupa grafik. Nah, kita lihat tuh konsumsi dari tahun 46 sampai dengan tahun 95. Oh, kita cek datanya seperti GDP kemarin ya. Jadi naik begitu lepas tahun 70 75 dan ini jelas by visual terlihat sekali bahwa permasalahan unit terus. Jadi tidak random lah ya. Ingat randomisasi yang kemarin. Nah, dalam Invis ini ada unit root test. Ada standar, ada breakpoint, ada seasonal. Oke. Nah, standar unit test mengasumsikan di sini ada augmented Dickey-Fuller, Veleperon, KPSS, RSPO, dan Engperon. Semua dengan berbagai asumsinya masing-masing tentunya. Nah, kalau kita pakai augmented Dickey-Fuller, nah di sini ada cek-ceknya nih. Tren dan sebagainya dan level ini adalah bentuk-bentuk fungsi yang ingin kita cek. Oke, di dalam statistik ketika kita menguji hipotesis maka kita akan cek apakah H0 tidak ditolak atau ditolak ya. Nah, di sini H0 dari unit root test itu kebanyakan adalah tidak stasioner. Oke. Nah, tidak stasioner. Ya. Tapi memang ada yang H0-nya itu stasioner. Oke, kita set as default ya. Meskipun sebenarnya tidak default. Jadi kalian harus cek bentuk-bentuk fungsinya dan seterusnya begitu. Nah, di sini adalah hasil tesnya ya. Dan juga tes statistiknya. Coba kalian cek.
Ingat, di dalam uji statistik kita menggunakan saja langsung p-value, di situ prop-nya. Meskipun di situ ada T statistik, tapi T statistik yang dipakai bukan T statistik standar seperti T distribusi. Tetapi di sini di Mackinnon memodif sedikit T statistiknya. Jadi augmented equivalent ini menggunakan T statistiknya dari Mackinnon 1996. Nah, kita lihat di sini probabilitasnya 1 yang artinya dia masuk ke H0. Jadi kalian cek aja apa itu H1, H0, bagaimana ujinya dan sebagainya. Nah, yang artinya di sini ketika berada pada level, yaitu data yang seperti ada ya, yang seperti ini menunjukkan tidak stasioner, tidak stasioner. Oke. Lalu kita cek lagi, berarti apa masalahnya? Ya paling gampang adalah kita membuatnya menjadi first difference. Oke. Ingat first difference, rumus standarnya adalah delta YT sama dengan, ini whiteboard saya kelihatan ya? Oh kelihatan ya? Bener ya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. YT dikurangi YT minus 1 per YT minus 1. Ini adalah delta YT. Kita ada P, ada Y, begini tadi. Tapi ini YT-nya ya. Delta Y. Bisa jadi ini lurus dulu, terus akhirnya begini. Naiknya dikit. Ini adalah delta YT. Oke. Kembali ke sini. Ya, kita cek first difference-nya untuk mendapatkan data first difference. Atau mungkin dengan coding ya. Kita cek di sini. Ini apa ya, saya lupa ya. Series di cons sama dengan di dalam kurung cons. Semoga jadi. Oke, jadi. Nah, ini if ini juga punya coding ya. Nanti akan saya lihatkan untuk yang ECM dan VAR dan sebagainya. Oke, di sini di cons nih. Yaitu derivasi pertama dari konsumsi. Kita cek grafiknya. Nah, kita lihat bagaimana dia bisa berbeda. Oke. Kalian lihat di situ. Jauh sekali ya perbedaannya ya. Dari nilai. Meskipun trennya menunjukkan sama. Karena memang ya ini terlihat ya. Dari deltanya periode 46 sampai dengan 75 atau 70. Fluktuasinya nggak banyak. Selepas itu fluktuasinya gila-gilaan tuh. Ya. Nah, sekali lagi ini adalah salah satu cara untuk ngecek apakah dia unit root-nya tadi unit root-nya first difference. Nah, ternyata kita cek data yang seperti ini di cons. Ya ini ingat ya di cons memiliki probability 1, nggak nyampe ya 0,13%. Atau 0,13 ya 0,13% ya p-value-nya. Yang artinya dia di bawah 1%, ya, even di bawah 1%, sehingga hipotesis 0 yaitu has a unit root. Nih, null hipotesis di cons itu tertolak. Oke, ya tertolak. Oke, kalau gitu kita bisa pakai di cons di sini ya sebagai contoh.
Nah, sekarang kita balik ke PPT. Oke. Itu adalah untuk cek tadi ya, untuk cek stasionaritas. Jadi ini tidak depends on the time invariant. Ini dia independen, condong independen. Dan hati-hati bahwa kita inginnya data itu random, sehingga ketika ada noise pun yang ada adalah white noise. Nah, ini istilah ya dalam tanda petik ya, white noise. Well, we admit the noise, tetapi tidak yang membuat fluktuatif. Ini sehingga kita akan punya Y dengan error yang terdistribusi secara normal. So, ini adalah goals-nya. Non-stationary data itu bisa kita lakukan dijadikan stasioner dengan cara diferensiasi. Oh ya, trik di dalam mendiferensiasi ini tidak hati-hati. Saya bilang hati-hati ketika Anda lakukan derivasi. Dalam melakukan derivasi, kita bicara konteksnya. Saya lagi ingat dengan konteks adalah ekonomi ya kalau konteksnya di sini. Nah, kita bicara parameter ekonomi juga. Nah, ketika kita mendifference, katakanlah cons tadi ke div cons, nah ini adalah pertumbuhan konsumsi. Maksud saya adalah ini bisa dibaca begitu, ini bisa diartikan, ini bisa didefinisikan pertumbuhan konsumsi. Inflasi, jadi inflasi itu berasal dari IHK, proses div. Jadi pertama dari IHK ini adalah inflasi. Nah, di konteks ekonomi hati-hati ketika mendiference sampai 2 kali. Kenapa difference 2 kali? Ini bisa jadi tidak bermakna. Sebagai contoh ini mau di difference 2 kali, berarti div lagi inflasi. Sehingga kita akan ngomong delta inflasi atau pertumbuhan inflasi. Padahal inflasi sendiri sudah pertumbuhan. Ya, atau pertumbuhan harga. Kalau kita diferensiasi sampai 2 kali, pertumbuhan-pertumbuhan, ya nggak ada maknanya. Itu yang saya bilang, kalian hati-hati dengan mendifference. Ya, semoga bisa dipahami ya. Oke, ini ARMA atau ARIMA itu biasanya dituliskan untuk ARMA karena tidak ada proses integrasi, kita tulis Q. Kalau ARIMA karena ada proses integrasi, kita tambah D di tengah. Apa itu P? Adalah jumlah dari autoregresi, umpamanya YT tadi, YT minus 1 ditambah YT minus 2 tambah YT minus 3, berarti di sini P sama dengan 3. Nah, artinya 3 lags itu mempengaruhi YT. Oh, ternyata Y hari ini itu juga dipengaruhi oleh Y 3 periode yang lalu. Bulan kah, hari kah, pekan kah, tahun kah. Oke, kemudian Q. Q adalah jumlah dari moving average, lag dari moving average. Tadi. Ini sampai berapa? Katakanlah kita menggunakan MA forecast error the prediction. Katakanlah MA3 begitu. Berarti ini adalah YMA3. Dan kemudian D ini adalah proses integrasi. Jika kita lakukan div 1 kali, maka kita akan dapat di sini ARIMA berapa tuh? 3, P-nya 1, 3. D
Nah, ini kalau P-nya 0, P-nya 0, maka Arima reduce to Arma. Ya. Ini adalah bentuk dari AR. Ingat, white noise pinginnya. Dan ini adalah bentuk dari MA1. Prediktor. Nah, dia menggunakan mengontrol tren di dalam konstruksi Arima, mengontrol tren melalui error. Nah, ini MA1. Jika MA2 berarti error T dikurangi beta error T-1 dikurangi beta error T-2 dan seterusnya. Oke. Kalau MA standar MA3 itu ya berarti Y1 tambah Y2 tambah Y3 dibagi 3. Nah, kalau untuk MA dispesifikasi dari moving Arima ini adalah dengan melihat sampai sejauh mana perang. Kalau kita melihat bahwa konstruksi YT standar ya, alfa plus beta YT minus K tadi, selalu di sini tambah error ya, UT. Tapi kita lihat bahwa ternyata kalau UT ini tidak independen kepada YT, artinya signifikan dia, berarti kita akan memiliki data yang spuus, data yang racun, data yang salah. Sorry, estimasi yang ya tidak tepat lah, bisa mengecoh kita. Oke, di sini ada beberapa cara untuk lakukan Arima dan kita ngecek stationary prosesnya bla 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 dan seterusnya. Nah, mungkin saya langsung ke coba contohkannya ya di sini ya. Tadi kita sudah cek eh, konsumsi ya. Di konsumsi kita bisa cek juga korelogram. Nah, second difference likes to include berapa dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kalian pelajari mungkin secara atau tidak ya. Nah, kita cek di sini ada AC, ada PAC. AC singkatan dari autocorrelation, PAC singkatan dari partial autocorrelation. Partial autocorrelation. Nah, yang kita cek adalah pertama autocorrelation-nya. Ingat, autocorrelation adalah terkorelasi secara otomatis. Ya, berarti eh, dirinya sendiri di masa lalu signifikan terhadap dirinya saat ini korelasi dan itu terjadi secara sistematis. Nah, kita lihat di sini kalau kalian melihat cara korelogram ada bentuk yang sistematis seperti ini, cenderungan besar dia kecenderungan besar dia memiliki masalah unit load. Dan kita tadi sudah buktikan ya di standar unit load test at the level, kita cek ternyata problemnya 1. Sehingga kita akan memakai data di tingkat perseverance. Oke ya, kita lihat 0013. Tadi data perseverance sudah kita lihat di sini ya. Di series ini datanya bentuknya berbeda dengan data at the level. Kalau kita mau sandingkan, ya. Nah, kita menggunakan data yang di cons. Kenapa tadi? Karena sudah memenuhi sudah memenuhi stationarity proses. Nah, sekarang kita akan menggunakan Y sebagai decons, jadi artinya delta YT, dan kemudian equation-nya. Buat equation-nya itu, sini ada Jericho equation, ya, atau juga bisa lewat mana lagi? Mana ya? Objek. Nah, ini equation. Sini kita bisa tulis atau secara coding equation kayak namanya ya. 51 optimizernya LS ini decons dan seterusnya ya AR1
MA1 sebagai contoh. Define ya. Saya lupa ya. AR1 kayak gini ya. Oke. Nah, ini codingnya dan ini adalah hasilnya. Nah, oke, di sini kita cek gunakan ARIMA. Wah, sini anu ya dia pakainya defaultnya maksimum likelihood ya. Terus kemudian kita cek bahwa dia memiliki seperti ini. Kita bisa otak-atik di mana ya? Equationnya ada di estimate. Oke, ada di. Nah, ini ada metodenya. Kita bisa pindah-pindah nih. Ini pun juga seperti itu. Ini bisa seperti itu. Dan sebagainya. Nah, di sini ada nih. LS, GMM, dan sebagainya. Banyak banget nih. Oke. Ya, ada sigma square itu apa ya? Saya kok lupa. Cek di sini. Cons AR1 M1 R2. Dia ada sigma square nih, tetepan ya. Nah, cara ngilangi sigma square itu aneh ya. Oh ya, ini kita menggunakan least square ya. Kalau kita menggunakan least square ya, kita ya seperti apa yang kita tulis ya. Seperti apa yang kita tulis. Nah, tadi kita di sini menggunakan eh, maksimum likelihood ya, kita ada sigma square muncul di sini. Apa itu sigma square? Ini adalah untuk kontrol variansnya. Jadi kalau kita tulis equationnya berarti delta IT sama dengan katakanlah tadi ada alfa ya, konstanta ditambah beta 1 ditambah beta 3 MA ya tadi ya. Um, uh, apa UT sorry sigma UT ditambah beta 4 sigma epsilon T kurangi 1 ditambah beta 5 epsilon T minus 2 ditambah sigma square ya dari 6, di mana sigma square ini adalah variance of the residual. Nah, kita pisahkan ini dari sini UT. Dari UT, kenapa? Kalau kita punya data yang seperti ini, apa yang menyebabkan ini volatile? Jelasnya adalah variance. Ya, oke, seperti itu. Ya, untuk melakukan ARIMA yang apa ya? Hmm, yang baikkah atau yang efisienkah ya? Saya tak bingung mendefinisikannya karena ada efisien yang lain tapi belum tentu baik. Seperti yang ada di PPT saya itu saya menggunakan saya memberikan box Jenkins. Nah, box Jenkins itu menurut saya itu dasar tapi menurut saya tidak terlalu bagus ya. Kenapa? Karena box Jenkins itu kita melihat dari korelogramnya. Nah,
Ini korelogram dilihat dari PAC-nya. PAC-nya itu sampai berapa dia kolaps berada di, ini kan ada garis-garis putus-putus ya. Garis putus-putus ya. Garis putus-putus sampai seberapa dia akhirnya kolaps. Ya, ini berarti di 3. Ini untuk penentu dari AR menggunakan PACF, MA menggunakan ACF. Oke. Mana tadi? Nah, ini AR berarti MA-nya menggunakan ini sampai dia kolapsnya sampai di mana nih? Nah, ini nggak ketemu nih, panjang banget. Nah, kadang-kadang ini yang bikin kita agak ragu ya. Waduh, sampai seberapa ya? Oke lah, katakanlah di sini kita menggunakan AR3 gitu ya. AR1, AR2, AR3. Katakanlah MA-nya nggak usah masuk dulu ya. Oke. Nah, ini signifikan ya. Ini signifikan. MA-nya berapa nih? MA-nya nggak kelihatan nih. Kalau kita mau naruh MA katakanlah sampai 10 ya boleh saja. MA1, MA2, MA3 dan seterusnya. Katakanlah kita menggunakan MA3. Oh, ini masih signifikan tuh MA3. Oke, maksud saya signifikan tuh di sini. Kita cek model ARMA dan ARIMA itu dari probability-nya. Selama dia probability-nya masih signifikan, artinya kita harus involve dia. Nah, di sini MA3 ini signifikan nih. MA2 signifikan, MA1 signifikan, AR3 signifikan, AR2 signifikan, AR1 signifikan. Sehingga kita akan terus tambah ini. Nah, tambah lagi ya. AR4. Kita tambah MA4. Wah, masih signifikan. Nah, padahal di sini AR-nya sampai leg 3. Kalau mau tambah nih, AR5, MA5. Tambah lagi nih. Wah, dia nggak masuk. Airnya hilang dulu. Tuh, nggak masuk juga. Oh, berarti sampai 4 aja ya. Ya, 4. Nah, ini kan beda nih. AR-nya di sini rekomendasinya 3 karena dia kolaps di ya, setelah 3 ya. Nah, 3 itu yang terakhir. Kenapa kita nggak pakai 3? Nah, kita anggaplah pakai 3 terus MA-nya kita tambah ya. 5. Oh, nggak masuk ya. Setelah kita kurangin saja. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nah, ini adalah hasil output dari masing-masing leg. Jadi AR1 dianya sendiri di leg 1 itu berpengaruh negatif, dianya sendiri di leg 2 berpengaruh positif, 3 juga positif, error komponen di leg 1 positif, 2 negatif, 3 negatif, 4 positif. Dan kemudian kontrol dari varians komponen. Nah, untuk ngecek apakah ARIMA kita itu memiliki goodness of it yang baik, robust, bagus, kita tentu standar jasad R-square. Oke. Cek juga Durbin-Watson. Durbin-Watson itu untuk ngecek autokorelasi. Semoga kalian masih ingat juga. Ada di kisaran 2. Well, that's good. Dan untuk ngecek model ARMA ARIMA, kita cek ARMA atau ARIMA structure root-nya. Nah, ada nih. Kita cek grafik. Nah, kalau kita cek root-nya, dia nggak ada yang keluar dari lingkaran. Ya. Meskipun kita juga bisa cek dari sini, keluar dari lingkaran itu ketika nilainya 1. Akar RA dan akar MA, ya, akar RA dan akar MA itu tidak lebih dari 1. Nah, sini. Semua ada di dalam tabel. Di dalam lingkaran.
Ya, artinya kita memiliki ARMA atau ARIMA di sini yang stabil. Itu lanjutan ujian. Dan standar kita menggunakan apa cek normalitas dari apa tuh residual. Ah, ini kita cek normalitasnya series residuals. Jar-Gibera probability zero. Nanti masuknya jelas ya. Dia H1 normality berarti dia tidak normal. Ini berarti model yang tidak efisien lagi nih. Ya. Oke, kita cek lagi. Berarti itu gagal ya normality-nya. Kita cek correlation-nya dengan menggunakan, loh, L-nya nggak ada ya dia ya. Oke deh, kalau dia nggak pakai, ya bisa dicek LM. Ini juga autocorrelation ya, sama seperti Durbin Watson pada bentuk kegunaannya. Parallelogram, kita ngecek apakah masih ada akar-akar yang berpengaruh, baik akarnya AR ataupun MA, ternyata nggak ada nih. Ya. Dari residualnya ya, sorry. Kalau residual di lagi ya, residualnya dicek secara korelogram, dia memiliki akar, bisa difungsikan lagi nggak? Maksudnya begini. Jadi ketika kita punya delta YT sama dengan sigma dari delta YT minus K ditambah sigma dari delta UT minus K kan plus UT itu sendiri. Sorry, kita jangan pakai UT ya. Kita pakai ya, kita pakai epsilon. Nah, ini masih bisa dijadikan fungsi ET epsilon T sama dengan epsilon sigma dari anggaplah gamma epsilon T minus K. Nah, ketika ini signifikan, maka salah satu indikasinya adalah korelogram yang melewati standar deviasi. Kira-kira seperti itu. Nah, kita balik ke sini. Ya, kita lihat di sini nggak ada yang lewatin nih. Ya. Kalau nggak ada yang lewatin, untuk residualnya, ini korelogram of residuals, karena yang kita uji di sini residualnya. Sama juga korelogram square residuals, ya dikuadratkan lalu dicek korelogramnya. Heteroskedastisitas, nah di sini ada berbagai macam nih, ya kalian semoga masih ingat dengan heteroskedastisitas, dia nggak bisa dicek gitu. Ya apa nih ya? Oh, enggak. Kenapa tuh ya? Nggak mau ya. Oke, kita bisa pakai tes heteroskedasticity ARCH. ARCH singkatan dari Autoregressive Conditional Heteroskedasticity. Jadi AR yang kita bangun apakah memiliki kondisi heteroskedastisitas di mana kita nggak pengen itu. Hak nolnya adalah tidak ada heteroskedastisitas, di sini kita ternyata ada. Nah, berarti model kita kurang baik. Bisa menggunakan yang lain juga mungkin. Nah, ini juga sama, null hypothesis homoscedasticity, so no heteroskedasticity, tetapi tes kita menunjukkan ya seperti ini. Oke. Yang artinya kita punya masalah heteroskedastisitas. Selain itu, kita juga bisa cek di tempat-tempat yang lain, apakah
Ada breakpoint di sana. Kita cek breakpointnya. Nah, ini agak manual ya. Nah, kita lihat di sini. Sampel kita adalah tahun 46 sampai dengan 95. Kuartalan. Oke. Nah, ini kuartalan. Dan kalau kita lihat cek data dari Dicons mana tadi Dicons. Nah, Dicons sendiri ini terlihat bahwa dari kita tuh sebenarnya masih ada masalah nih ya. Volatilitas yang sangat tinggi meskipun dia udah Dicons dan itu terjadi pasca 70-75 ya volatility gede. Jadi nggak heran kalau sebenarnya data yang kita pakai di cons memiliki masalah heterosisitas. Ya. Dan di sini terlihat bahwa ada dalam tanda kutip breakpoint ya. Breakpoint itu semacam apa ya? Kejadian tertentu yang masif yang tentunya bisa mempengaruhi data. Nah, kalau kita lihat di sini mungkin setelah tahun 70 nih. Nah, kalau kita cek ya, kita menggunakan tadi stabilitas tes, berarti apakah stabil atau enggak setelah tahun katakan 1970 Q1. Kita cek di sini, null hipotesisnya adalah tidak ada breaks pada specified breakpoints. Di atas jauh banget ya mendekati 1, berarti nggak ada tuh di tahun 70 Q2. Tapi kita harus tetap identifikasi di mana ya, nah, satu-satu tuh. 1970 Q3, 70 Q3 katakanlah. Nah, terus seperti itu, terus seperti itu. Nah, karena asumsinya kita di sini tuh punya, aduh, mana ya tadi ya. Nah, datanya seperti ini nih. Ya. Wah, ini datanya kok jadi gini ya. Maaf. Waduh. Nah, salah ya. Ya, begitulah intinya. Oke. Nah, itu kalau kita mau ngecek breakpoint dan seterusnya, sini ada banyak breakpoint. Lalu Ramsey Reset untuk ngecek apakah spesifikasi kita sudah betul, ya, terbebas dari norma, sorry, normality-nya dapat, heterosisitasnya lolos, correlation-nya lolos, artinya H0, under H0, itu yang kita cari, ternyata dia H1. Berarti nggak pas nih model kita. Kalau di Stata pakainya off test ya, OV test. Nah, ternyata model kita yang seperti ini, meskipun ini signifikan semua, R square-nya gede, tapi tes-tesnya jelek. Oke, ini juga bisa kita gunakan untuk forecast. Ya, cek di sini forecast. Forecast sampelnya ini ya. Kita cek dulu. Oh, ada missing data kah? 46 Q1, 46 Q2, 95 Q1. Oh, mana ini? Forecast-nya mana? Kelihatan ya. Berarti ya NA semua. Nah, ini dia ya. Sebenarnya forecast-nya juga, sorry, kok forecast-nya seperti ini ya. Nah, saya jadi bingung sendiri nih.
Nah, ini forecast-nya. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa eh, sebetulnya data forecast kita itu sebetulnya masih di dalam apa standar deviasi ini ya, plus minus 2 SE standar error, masih di dalam sana. Tapi kemudian di tahun ini nih, ya, kayaknya dia bisa kelewatan. Oke, kita bandingkan di sini udah punya Dcons dan Dcons F. Dcons dan Dcons F. Nah, kalau kita cek, nah ini ada 46, kita gandengkan ya. Nah, kira-kira sama nggak tuh? 47, 3,4, ini 14. 47 Q2, 2,9. Wah, ternyata terlalu jauh. Ini adalah hasil dari ini ya, apa, dengan menggunakan equation yang ada di nah, ini. Nah, jadi tidak mengherankan ya bahwa kalau kita lihat 47Q1 3,4, 47Q1 forecast-nya 14. 8 minus 2. Wah, ini jelas ini eh, eh, apa ya? Tidak direkomendasikan untuk dipakai karena jauh sekali. Kalau kita sandingkan gambarnya, sayang ini oh ya bikin grup ya. Ntar grup itu grup apa ya? Grup saya kok lupa ya. Dcons dan Dcons F kita bikin dalam satu grup. Oke, lalu kita buatkan graf. Nah, kita lihat nih. Ini adalah gambar antara em, forecast yang orange dengan yang aslinya yang biru. Nah, silakan. Terlihat wah ini prediksinya bagus nih, tapi apakah emang benar-benar bagus? Itu yang jadi pertanyaan. Oke, contoh kita lihat berapa nih? Konsepnya 52,3, ini 56,5. Oke, kira-kira seperti itu untuk metode. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu. Bapak izin tanya. Yuk, Jadi silakan. difference itu ngeluarin suatu, kan tadi katanya kita harus randomisasikan datanya yang dimana itu nggak dipengaruhin sama diri sendiri. Nah, jadi difference itu tuh ngeluarin eh, pengaruh yang ada di dalam diri konstantanya itu, Pak, variabel itu. Apa gimana? Oke, masih ingat ya dengan ini lingkaran, terus kemudian di sini ada YT minus K, dan ini adalah YT. Nah, sorry, lah total YT. Nah, kalau ini kita keluarkan, ini kan adalah yang signifikan memengaruhi ini nih, ya, secara secara anu ya, kita lihat kontribusi dari eh, apa YT sebelumnya, ya, karena kan ingat ya tahun 2022, tahun 2021 GDP-nya itu berpengaruh juga terhadap GDP tahun 23. Yang itu kita tidak mau efeknya itu ada di sana. Karena kita mengincar stokastik. Nah, berarti kita butuh ininya saja nih, yang saya arsir ini. Nah, yang saya arsir ini apanya? Delta YT. Berarti YT sama dengan YT minus K, sigmanya ditambah delta YT. 40 sama dengan
kontribusi dari sebelum-sebelumnya adalah 8 plus delta YT, yaitu 2. Nah, kita mencari 2-nya. Karena ini adalah kontribusi dari sebelum-sebelumnya. Kita cari 2-nya. Sehingga kita menggunakan data ini. Tidak menggunakan data YT-nya. Nah, kita tidak menggunakan ini, tapi menggunakan ini. Kenapa? Karena kalau kita tes menggunakan ini, ternyata dia stasioner sebagai contoh ya. Maka ya oke. Nah, dalam konteks ekonomi, ingat. Konteks ekonomi. Kalau sampai dengan difference 1 itu masih oke. Namanya pertumbuhan. Nah, kalau sudah sampai 2 dan 3 yang itu yang susah untuk dicari. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi paham ya? Iya, Pak. Oke. Terus, oh ya mau nanya lagi. Jadi tuh Bapak ngasih contohnya tuh kalau Y-nya itu ketika diri sendiri yang dimana setiap keputusan kita itu ada kontribusi dari dirinya sendiri. Nah, terus kalau misalkan dalam konteks ekonomi, gimana bisa suatu variabel ekonomi itu dipengaruhi sama diri dia sendiri, Pak? Loh ya kan kebanyakan seperti itu justru malahan. Kan kebanyakan seperti itu. Jadi, Jadi oh contoh jadi, kita ke IHK. mm-mm. GIHK itu kan nilainya 100, ini di tahun 0. Kemudian jadi 102 Y1, 105 Y2. Nah, ingat ya di sini kan ada 100-nya ini. Di sini juga ada 100-nya. Dari mana? Ini Y0, Y0. Belum lagi di sini ada berapa? 2. 2 dari mana? Y1. Ya kan? Berarti kalau kita menggunakan delta YT, maka Y0 kita nggak pakai, coret karena nggak ada sebelumnya. Kita pakai 2 untuk delta YT 1 ya. Dan kemudian 3 untuk delta YT yang kedua. Ini Y1, Y2. Nah, kita pakai 2, 3, dan seterusnya. Gitu, Mbak. Kenapa kita pakai ini? Ini adalah kontribusi di tahun atau periode itu saja. Ya, di periode ini, ininya saja kontribusinya. Tidak melibatkan kontribusi di masa lalu. Kira-kira gitu, Mbak. Jadi dipahami toh? Ya, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke mana nih? Oke, kita masuk ke VAR ya. Oke. Oke, ini VAR singkatan dari vector auto regression. Jadi sebuah vektor itu adalah matriks, dan auto regression itu adalah ya regresi auto dari dirinya sendiri. Oke, ini oleh Sims ya, lengkapnya siapa ya? Carl Sims kalau nggak salah. Jadi pemodelan ini biasanya menggunakan teori untuk mengkonstruksi dependent dan independent variable. Kita punya sebagai contoh adalah kenapa GDP kita estimasi dengan menggunakan eh, apa pembentukan investasi DN, ditambah katakanlah kita lihat cek konsumsi itu kita cek dari katakanlah jumlah uang beredar. Ini adalah proksi investasi, ini adalah proksi untuk konsumsi. Kita tahu bahwa C plus I adalah Y. Teorinya siapa? Keynes. Oke. Kita punya teori Keynes.
Atau teori yang lain ya. Sebagai contoh, produksi adalah fungsi dari K dan L. Ini teori dari Cobb Douglas. Ya. Oke, ini aplikasi-aplikasi ini sebenarnya secara teoritikal banyak diimplementasikan. Wah ini mah apa urusannya sama properti gitu ya. Pekerja properti, modal dan pekerja di sektor properti. Y-nya adalah GDP sektor konstruksi. Oke, sebagai contoh ya. Oke, kontribusi capital dilihat dari mana? Eh, Pembentukan modal, katakanlah pembentukan modal dalam negeri. L dilihat dari mana? Dilihat dari jumlah pekerja apa? Kerja bangunan. Nah, ini kita bisa estimasi nih. Nah, ini teori Cobb-Douglas sebagai contoh. Oke. Nah, sering kali itu kita ditanya, teorinya apa? Teorinya apa? Teorinya apa? Nah, namun bisa ada kasus di mana kita nggak tahu nih ya, apakah Y dan X1 mempengaruhi X2 ataukah X2 mempengaruhi X1. Kita nggak tahu yang mana. Karena kenapa? Belum atau tidak ada teorinya. Nah, kita akan dalam konteks causal inference. Nggak tahu nih yang mana. Dan tambah lagi, kalau kita menemukan bahwa variabel semuanya adalah endogenous. Apa maksudnya endogenous? Satu, logik. Ini berpengaruh nih. Ya, logik ini berpengaruh. Kedua, by test. Ada tes namanya endogeneity test. Yang kedua, melalui tes kita bikin X1 sama dengan fungsi X2 ternyata signifikan dan model appropriate. Tapi kita juga X2 kan sama dengan fungsi dari X1, ini juga modelnya appropriate. Itu menyebabkan kebingungan. Mana nih? X1 atau X2? Nah, daripada bingung bikin matriks X1 sama dengan fungsi dari X1 T ya, T minus K dan juga X2 T minus H katakanlah, di mana K lebih dari 0, H lebih dari sama dengan 0. X2T juga kita gitu kan, fungsi dari X1 H minus H, X2 T minus K, ya, refernya ke sini. Ini adalah sebuah sistem persamaan atau matriks. Kita bikin matriks seperti ini. Ya. VAR adalah ekstensi dari R. AR yang merupakan sebagai sebuah vektor. Oke. Ya. Kita bikin sebagai sebuah vektor, jadi kita punya berbagai sistem multi equation system dan variabel-variabelnya di sana adalah mengautoregresifkan sendiri. Kalau AR tadi kan adalah ya cuma Y, S, Y, T minus K. Udah, tambah MA sebagai kontrol error, masuklah ke sini, epsilon T. Tapi nggak mana, X1-nya mana, X2-nya mana, X3-nya mana, nggak ada. Nah, dengan menggunakan VAR, ini bisa diakomodasi. Oke. Ini adalah model yang juga cocok untuk melihat perilaku dinamis di dalam data-data ekonomi, finansial, dan sebagainya yang punya time series.
Oke, asumsinya adalah sama seperti sebelumnya, stationary, noise, dan normally distributed for the error. Nah, kayak gini ya, errornya standar sih, tapi memang sangat susah untuk dilakukan. Nah, beberapa var ini ada bentuknya restricted, restricted. Restricted nanti kita akan bicara ECM, VECM. Aduh, ini eh, apa? Sebenarnya bahannya banyak banget ya nanti ya. Eh, tapi di sini Rojus tentu butuh kalian untuk otodidak juga ya belajarnya. Ada juga structural var. Ini based on teori, tetapi kita ya katakanlah, oh udah ada teorinya Y sama dengan fungsi dari X1, X2. Tapi alih-alih kita menggunakan Y sama dengan A plus B, X1 plus C, X2. Alih-alih seperti ini, kita menggunakan sistem persamaan matriks ya. Y, X1, X2. Oke. Model var ya. Ini kalau kita punya Y terus ya, Y-nya banyak. Nah, ini adalah var Y, berarti eh, N kali berapa nih? Kolom. Row and column. Enggak, Y kali N ya. Berarti adalah 1 kalikan N. Untuk ini ya. Atau secara umum Y adalah M kali N, di mana M eh, adalah jumlah variabel, N adalah jumlah leg. Leg. Nah, variabel tadi kita masukkan X1, X2, X3, dan seterusnya. Sebagai contoh di sini. Var bivariate ada 2, Y1, Y2. Kita kan kalau ngomongin Y1 pasti ada konstanta. Terus kemudian ada anggaplah Y2 gitu ya. Y1 sama dengan A1 plus Y2, Y2. Ini kalau kita membuat sebuah persamaan. Kalau dalam sistem persamaan, punya Y1T1 dan sorry, mana Y2-nya? Oh, Y2-nya ada di bawah ini. Ya, Y2, Y2, dan juga T. Semuanya saling mempengaruhi. Ingat, perkalian matriks ya. Ini kali ini kali ini, 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 lagi. Nah, semuanya dikalikan. Sehingga kan banyak sekali. Oke. Ini untuk persamaan YT1 dan ini untuk persamaan YT2. Kita cek apakah beta apa ini beta 121, beta 122, beta 221, beta 222 itu signifikan semuanya untuk mengatakan bahwa ada hubungan jangka panjang yang sifatnya causal inference. Oke. Simple model ya, intinya bikin persamaan, bikin matriks. Oke, kita punya kalau dua berarti ya kita punya 2 error dan harus noise dan seterusnya. Kita sekarang ke contoh ya. Oke, contohnya anggaplah kita main di data yang kita punya tadi. Oke. Anggaplah kita punya cons. Oh, oh ini anu ya. Tadi saya coba pakai
data saya tadi ya. Sudah kelihatan ya punya saya ya? Belum, Pak. Hah, belum? Masih di PPT. Oh, oke udah ya. Udah, Pak. Nah, ini jadi saya pakai yang pernah saya lakukan ya. Aduh, ini saya bikin tuh, nggak mau dia. Oh, estimasi R3 estimasi. Ada R3 estimasi BBM inflasi. Mana ya? R3 estimasi BBM inflasi. Loh, ini sheet 1 udah bener ya. Kenapa dia? R3 estimasi BBM coba ya. Udah nggak ketemu ya. Estimasi masih doesn't exist. Kok doesn't exist? Ada di tempat yang sama loh ini. Bentar. Oh, jangan-jangan ada di sini. Ya, oke. Nah, ini adalah data yang saya keluarkan dari sini. Ini adalah data dari tahun 2015 sampai 2022 bulanan. Total ada 87 observasi. Dan di sini saya pakai data-data seperti BI Repo. Ya, BI Repo itu adalah suku bunga Bank Indonesia untuk acuan. Ekspor migas, ekspor non migas, HIP itu, HIP itu apa ya HIP? Harga indeks pasar ya kalau tidak salah ya, saya lupa nih. Eh, HIP ini tentang BBM ya, IHK, ya inflasi dan seterusnya. Oke, kita di sini ngecek ya unit root dan sebagainya, apakah eh, ada apa itu unit rootnya, tapi sebelum itu saya coba run bikin variabel-variabel yang lain. Oke, oke. Di sini saya menggunakan breakpoint unit root test karena di sini saya melewati asumsinya saya melewati COVID. Ya, ada di situ di tahun 2020 ya. Eh, oke, lalu saya coba nih tes dengan yang saya tes apaan ini. Oh, IHK. Ini yang saya tes IHK. Oh ya, di LIHK. Nah, saya mau merubah menjadi log log dulu ya, semuanya saya log-logkan, IHK saya log, jadinya seperti ini. Oke, kalau ini data aslinya IHK, lebih kurang sama ya polanya ya, hanya saja angkanya yang beda ya. Oke, dan terlihat ya di sini ada drop, tentunya karena COVID. Oke, untuk itu makanya saya menggunakan tes ini, breakpoint unit truth. Bisa cek ya apa itu breakpoint unit truth. Nah, di sini tetap menggunakan Tiki Fuller. Tiki Fuller.
Eh, eh, di sini berapa nih? Probability di atas 0,5. Oh, tinggi sekali ya. Tentunya dengan menggunakan data aslinya dia terdapat unit root. Ya. Lalu kemudian saya lakukan truth breakpoint, berarti kan tadi level ya saya first difference kan. Di sini baru ketahuan hasilnya, oke ini di bawah 0,01 nih. Yang artinya untuk first difference dia sukses tidak unit root di sana. Ya, akar-akar. Oke. Nah, ini contoh penggunaan dari breakpoint unit root test ya. Oke. Dan seterusnya ya, saya menggunakan ini LIHK. Ini adalah coding-codingannya ya. Evis ini mau coding mau enggak, kayaknya sama aja deh. Kalau saya pikir-pikir ya. Ya, DILHK. Oke. Oke. Nah, di sini saya mengasumsikan, ini ada banyak banget ini ya. Saya tes unit root-nya ya. Unit root, dan sebagainya. Saya menggunakan var itu. Oh ya, jadi di sini saya menemukan bahwa variabel-variabel yang saya pakai, IHK yang saya turunkan persiferen jadi inflasi di sini. Ya, IHK tidak di level, di 0. Ya harus didiferenskan, jadinya inflasi. Terus kemudian di sini adalah realisasi JBKP itu pertalite, realisasi konsumsi pertalite. Di sini net ekspor migas, ini apa ya? Net ekspor migas DR2. Net ekspor non migas. Oh, dalam IDR ya, dalam rupiah ya, dalam rupiah. Oke, saya logkan. Kemudian ada M2. M2 itu adalah uang apa kartal, giral, deposito ya. Kemudian di sini ada BI repo. Di sini ada USD IDR exchange rate dan kemudian saya tambahkan COVID di sini. Oke, saya lakukan var di sini. Saya bikin var, dapatnya adalah sistem persamaan yang ya, sistem persamaan yang bentuknya seperti ini. Nah, sini ada inflasi. Yang kolom ini adalah variabel yang saya pakai. Inflasi, realisasi pertalite, JPKP, net ekspor migas dalam rupiah, apa ini LM2, LM2 itu tadi ya jumlah uang beredar dalam uang lingkup yang agak luas yaitu deposito. Ini adalah BI repo, ini adalah USD exchange rate, dan di sini adalah pengaruh dari COVID. Nah, semua di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus 1 variabel dummy. Ini adalah yang saya di sini mengasumsikan siapa ya mempengaruhi. Apakah inflasi itu dipengaruhi oleh realisasi pertalite, ataukah ekspor impor, ataukah suku bunga BI, ataukah exchange rate, ataukah jumlah uang beredar. Nah, di sini saya tidak mengasumsikan satu teori tertentu, tetapi alih-alih saya mencari apakah di sini ada causal inference. Oke ya. Nah, yang krusial di dalam var di sini adalah kemudian setelah kita membuat persamaan seperti ini, jadi ini hanya ada satu leg. Inflasi dipengaruhi oleh leg 1. Inflasi dipengaruhi oleh inflasi leg 1, dipengaruhi oleh realisasi JPKP di leg 1, dan seterusnya. Kita cek kointegrasinya ya, kointegrasinya. Apa itu kointegrasi? Yaitu ketika kointegrasi itu berarti ada hubungan jangka panjang
yang saling, jadi sistem saya ini sudah betul. Nah, di sini bisa menggunakan eigenvalue, ada trace test dan juga maksimum eigenvalue test. Nah, kalau kita lihat di sini yang ada bintangnya nih, ya. Kalau kita lihat ada bintangnya, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, karena di sini kita punya 6 variabel, ya. Kita akan cek di sini ya sampai berapa nih integrasi. Oh, mengacu pada trace statistik 2 kointegrasi. Nah, di sini tidak dijelaskan kointegrasinya itu yang mana nih. Antara inflasi ke realisasi JPKP kah, ke apa, itu nggak tahu tuh. Tapi dari sistem tersebut teridentifikasi ada 2 kointegrasi hubungan jangka panjang. Tapi siapa atau variabel apa kita nggak tahu. Inflasi ke BI repo kah? Inflasi ke exchange rate kah? Exchange rate ke BI repo kah? Exchange rate ke nggak tahu kita. Nah, kalau menggunakan maksimum eigenvalue, di sini justru malah nggak ada kointegrasi ini. Nah, ini adalah tanda bahaya. Oke. Nah, itu satu ketika kita menguji kointegrasi. Nah, ketika kita nggak punya dasar kointegrasi tersebut, ada kemungkinan nih yang salah adalah kita set lag-nya. Kenapa? Karena bisa jadi tuh inflasi tidak hanya dipengaruhi oleh dirinya sendiri di satu periode lalu dan kesemuanya, tapi bisa jadi ke beberapa periode. Lalu bagaimana untuk ngeceknya? Kita cek melalui lag structure. Lag structure, residual. Ya. Oh ya, lag structure-nya kita cek. Nah, sebetulnya VAR-nya sudah satisfies the stability condition. Sudah stabil dia. Ya, sama seperti AR tadi ya. Kita cek juga AR roots-nya ada di dalam lingkaran, jadi tidak ada yang lewat. Yang artinya kondisi autoregresi kita sudah stabil, hanya tidak memunculkan memunculkan kointegrasinya. Nah, kita cek, kita asumsikan di sini default saja ada 5. Nah, di sini ada bintang-bintang. Nah, ini kita cek lag order selection criteria. Nah, ini berdasarkan berbagai macam parameter uji. Ada yang menggunakan uji log likelihood-nya, log likelihood ratio, FPE itu, saya lupa ya apa ini, AIC, AKIK, SIC itu Schwarz kriterion, Haki, Hanan Quinn kriterion, kita cek aja bintangnya apa, ada di angka berapa. Di leg 5 di sini didukung oleh 3 tes. Di leg 1 didukung oleh 2 tes. Oke. Berarti yang mana yang paling banyak nih? 5 nih. Nah, baru kita lakukan di sini. Sekali lagi kita estimasi VAR-nya, di sini ada estimate di sini. Nah, di sini lag interval for endogenous kita ubah. Jadi yang awalnya tadi 1 itu maksudnya 1 itu adalah 1 sampai 5. Sorry, 1 sampai 1. Nah, kita ubah nih 1,5 berarti 1 sampai 5. Kalau 1 sampai 5 akan lihat seperti ini. Inflasi dipengaruhi dirinya sendiri mulai leg 1 sampai dengan leg 5. Realisasi JPKP leg 1 sampai leg 5 dan seterusnya. Panjang banget ini. Ya, panjang sekali. Oke, dan kita kalau mau lihat ZR square-nya oke tuh. Nggak negatif ya, karena hati-hati dengan adjusted R square yang negatif. Di situ menunjukkan ya intinya model kita tuh kurang bagus lah. Dimungkinkan nggak? Dimungkinkan, tapi nggak make sense lah. Ini adjusted R square kita sudah baik semua nih, ya. Meskipun di sini cuma ada 30%, ada 20%, 18%, tapi itu variasi ya. Nah, ini kan ada 3% ya. Oke, kita cek sekali lagi memiliki kointegrasi. Nah, di sini ada pilihan-pilihan ya, pelajari juga tuh.
Saya default aja dari software. Ternyata masih seperti yang tadi itu. Ada 2 dan ini nggak ada nih. Wah, yang salah lagi nih. Waduh, jangan-jangan ada yang keluar nih ya. Nah, ini ada yang keluar nih, jelas nih. Oke, kita bisa cek di table. Biasanya ngasih. Nah, ini var doesn't set condition. So, meskipun tadi lag kriterianya mengatakan ada 5, tapi ternyata nggak anu tuh, nggak memberikan var yang stabil. Nah, alternatifnya tadi ada yang 2 tuh, kita pakai 2 ya. Hal yang sama seperti ini, bla bla bla, kita cek ya R square-nya. Wah, ternyata dengan variabel terakhir itu COVID ya. Oh, anu yang tinggi, R square yang tinggi. Wah, jangan-jangan memang karena COVID ini ya. Sekali lagi kita cek. Wah, ya seperti ini. Kita cek leg structure-nya, table, satisfies condition. Nah, susahnya itu var itu ada di sini ya. Ketika kita cek kok integrasinya, apa ya kok integrasinya 2. Tapi kita nggak tahu tuh mana yang mana. Nah, untuk itu, Johansson. Integration test di sini ada Johansson ya sih. Johansson test itu ada di. Oh ya, kita bisa menggunakan alternatif yaitu yang namanya jadi gede nih. Mana ya ini ya? Komennya di sini, pendidik. Kita cek ke komen window-nya copot nih. Oke. Tadi apa saja sih? Inflasi, realisasi, inflasi itu mana ya? Mana ini inflasi? Kalau saya nggak lihat. Oh, ini inflasi, realisasi JPKP, realisasi JPKP, ya, realisasi JPKP, net migas, net ekspor migas IDR2, M2, RPM, BI repo, apalagi USD IDR, LUSD IDR. Nah, COVID nggak kita masukkan. Kenapa? Karena dia adalah variabel dummy. Kita cek, kita bikinkan grup dia, dan kemudian kita di sini lakukan, nah, sini ada co-integration test tuh. Ada Gregor causality, ada co-integration test. Sini ada Johansson, ada single equation co-integration test. Kita cek Johansson-nya. Tadi itu kita pakai Johansson. Waduh, non ternyata. Ya. Nih. Oke, ini jadi selalu meningkat. Nah, kalau kita lihat pakai Granger, nah ini Lex to input default saja. Enaknya pakai Granger itu adalah kita ketahuan mana yang mana. Ya. Kita cek apakah realisasi JPKP mempengaruhi inflasi. Probability no signifikan. Sebaliknya no signifikan juga. Ekspor migas bla 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 no signifikan. M2 dengan inflasi nggak ada yang signifikan. BI dengan inflasi nggak ada signifikan. USD IDR dengan inflasi nggak ada yang signifikan. Nah, ini nih baru ekspor migas dengan realisasi JPKP ya tidak signifikan. Realisasi JPKP mempengaruhi net ekspor migas signifikan. Kemudian M2 dengan realisasi JPKP signifikan. Wah, ini tanda-tanda yang menarik juga nih. LM2 berarti M2 ini kan cerminan dari demand ya, jumlah uang beredar mempengaruhi realisasi JPKP. Nah, at least kita sudah nemu 2 nih. 1, 2, mana lagi? Nah, 3. Exchange rate mempengaruhi realisasi JPKP. Wah, itu obvious sekali ya, sangat jelas sekali. Karena
kita masih banyak impor, maka ya kalau kita lebih kuat realisasi JPKP kita, impornya ditambahin, kita dapat impor, konsumsi nambah lagi dan seterusnya. Dengan net ekspor migas ya signifikan juga. Ini enaknya kalau kita pakai Granger, kita jadi tahu mana yang mana untuk saling mempengaruhi. So at least di sini kita dapat fakta lah mungkin ya. Wah, oh ada pengaruh tuh terhadap realisasi JPKP. Nah, kita go on aja nih mungkin dengan analisis yang ada yang telah kita bangun tadi itu. Ada lag kriterianya ada di angka 2. Oke, kira-kira seperti ini tadi. Nah, ini adalah estimasi-estimasi di jangka panjangnya ya. Jadi inflasi dipengaruhi oleh dirinya sendiri di masa lalu, 1 periode, 2 periode, seperti ini bentuknya. Seperti ini bentuknya dan seterusnya. Kita tinggal cek aja yang signifikan mana dilihat dari ini adalah koefisien yang atas, yang bawah standar error, yang paling 3 itu adalah T statistiknya. Ya, ini T statistiknya kalian refer kepada tabel dan nilainya 4 ini signifikan lah. 2,55 juga signifikan, 186 signifikan, ini 0,34 nggak signifikan, nggak signifikan, nggak signifikan, nggak signifikan, bagi ini nggak signifikan, dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kemudian kita cek di, oh ya, tadi like structure-nya juga satisfies the condition. Nah, VAR ini juga adalah salah satu bentuk forecast mungkin ya, bisa kita katakan seperti itu ya. Forecast. Tuh, dia nggak masuk tuh. Forecast. 2017, 2008, 2002, tuh. Dia nggak masuk ya. Waduh. Oke, forecast dari satu pertama adalah impulse response. Oke, aduh. Variabel impulse. Oke, di sini bisa saya gedekan nggak ya? Multiple graph. Mana ya biar kelihatan ya? Mana ya caranya kalau saya nggak lupa nih? View selected graph. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah jadi VAR ini salah satu fungsinya adalah untuk melihat apakah shock yang terjadi ya. Karena net ekspor berubah-ubah menyebabkan shock di realisasi konsumsi BBM. Atau exchange rate berubah, tentu ada shock variasi yang berpengaruh kepada BBM dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah jika terjadi shock, maka apakah shock itu akan bertahan lama dan sampai kapan dia menuju ke keseimbangannya lagi? Ya. Nah, di sini adalah respon inflasi terhadap net ekspor migas. Apakah inflasi mempengaruhi net ekspor migas? Bisa jadi. Ya, logikanya, argumennya adalah kalau inflasi di Indonesia tinggi, maka barang di Indonesia jadi lebih murah. Benar kan? Dilihat dari sudut pandang luar negeri. Nah, kita produksinya adalah ekspor migas, ya, produksi barang SDA-nya. Nah, bisa jadi mempengaruhi itu inflasi. Nah, kita lihat cek kalau inflasinya terjadi shock, for some reason inflasinya itu tiba-tiba tinggi, apakah
ekspor migas kita itu terdampak sebegitu beratnya. Ternyata dari analisis ini ternyata enggak juga, karena sini-sini aja di tengah angkanya tetap stabil di 0. Dan kemudian ini garis putus-putus ini adalah plus minus 2 standar error-nya ya. Dia juga makin lama akan makin mengecil ya. Oke, terjadi shock besar di sini nih. Ini saya pakai data bulanan kan. Oke, saya pakai data bulanan di sini. Shock terjadi sampai dengan bulan 4 atau mungkin 5 ya yang gedenya. Converge to equilibrium. Oke, logikanya seperti itu. Atau apalagi nih yang menarik ya terhadap BBM ya, inflasi terhadap BBM itu BBM. BBM. Jadi saya di sini melihat BBM ya, dampaknya terhadap BBM. Loh, orang mana ini BBM ya? Realisasi BBM. Kalian nemu nggak? Saya nggak masukkan di sini. Ya. Nah, ini realisasi JBKP, real JBKP. Kok cuma satu? Real JBKP. Real JBKP, real JBKP. Yang terhadap realisasi JBKP itu mana ya? COVID, nggak ketemu ya. Inflasi, inflasi, realisasi JBKP, realisasi JBKP, realisasi JBKP, realisasi JBKP, realisasi JBKP. Tuh, nggak ada ya. Realisasi JBKP, realisasi JBKP. Wah, nggak ada nih. Oke lah, saya coba cek di sini sebagai contoh. Realisasi BKP dan juga inflasi mana? Realisasi BKP, inflasi, COVID, JBKP, tuh, combine graph, inflasi. Nah, ini. Oke. Ini adalah realisasi inflasi terhadap JBKP-nya kok nggak masuk. Oke lah, ini sebagai contoh aja ya. Terhadap net ekspor migas. Ya, tadi ya udah ada. Terus kemudian terhadap exchange rate yang merah. Saya contohkan di sini deh. Exchange rate. Apakah inflasi berpengaruh terhadap US dollar exchange rate? Ya, tentu berpengaruh ya. Tentu berpengaruh kalau kita lebih murah, inflasinya rendah, tinggi gitu. Nah, tapi sampai seberapa jika terjadi shock inflasi untuk mengaruhi exchange rate? Nah, dia gede nih di sampai 5 jelang 6 bulan, tapi habis itu converge to equilibrium, long run equilibrium. Cara baca. Nah, oke, apa sih fungsi dari analisis ini ya? Fungsi dari analisis ini adalah untuk melihat seberapa besar shock yang bisa terjadi dari satu variabel terhadap variabel yang lain, dan sampai seberapa shock itu bisa berpengaruh sampai sebelum dia kembali ke equilibrium. Nah, ini realisasi JPKP terhadap USD. Jika kita konsumsinya itu tinggi, terjadi shock tiba-tiba, kita buat tinggi gitu, for some reason, kayak seperti kemarin tuh pemilu tiba-tiba. Ada shock nggak terhadap USD? Tentu ada. Kenapa? Karena kita permintaannya naik tuh. Realisasi. Nah, shocknya itu, nah coba kita lihat. Shocknya set, set, set. Sampai kemudian bulan ke-6, dia stabil. Nah, ternyata shock yang ditimbulkan, dan ini shocknya kan lebih apa ya, lebih eratik ya daripada yang tadi ya. Kalau tadi kan satu arah ini gitu ya. Kalau ini turun ke bawah, naik ke atas, turun ke bawah lagi, kemudian menuju equilibrium. Nah, inilah yang menjadi salah satu kekuatan dari analisis VAR. Jadi, wah ini kalau ada apa-apa terjadi shock di variabel ini, dampaknya bagaimana ya terhadap yang lain, terhadap variabel yang lain, itu bisa kita cek seperti ini. Seberapa besar risiko boom
akan terjadi dan sebagainya. Oke. Selain itu, kita juga punya analisis yang namanya variance decomposition. Apa itu variance decomposition? Variance decomposition itu adalah untuk melihat, jadi di dalam jangka panjang, apakah variabel-variabel itu masih dipengaruhi oleh dirinya sendiri? Ya, tadi ya logika dari AR atau regresif. Dan kalau iya sampai seberapa persen? Kita cek di sini, inflasi itu dipengaruhi dirinya sendiri nggak sampai 10 bulan? Masih mayoritas. Oh iya nih. Ya, 8, seterusnya, bla bla bla, 86%. Oh masih. Yang lainnya dipengaruhi oleh siapa? Nah ini ada realisasi, ini apa ya? Oh realisasi JPKP ini. Oh ternyata inflasi itu dipengaruhi juga nih oleh realisasi JPKP sebesar berapa? 3,8% variasi dari realisasi JPKP mempengaruhi inflasi. Dibandingkan dengan variabel yang lain bagaimana? Oh ternyata ada BI repo nih. Ini suku bunga acuan dari Bank Indonesia. Mengaruhi sampai 5%. Nah, ternyata kalau kita ngotak-ngatik suku bunga instrumen moneter ya Bank Indonesia, maka akan bisa memberikan dampak terhadap inflasi. Begitu juga realisasi. Nah, bagaimana dengan realisasi JPKP itu sendiri? Nah, kita cek. Dia dipengaruhi oleh siapa sih sebetulnya? Adanya inflasi. Ya, 6%. Dirinya sendiri, wah ini yang mengejutkan. 94%, nah ini 57%, loh kok sampai separuhnya? Apa ini yang besar mengaruhi? Exchange rate kita ketahui. Nah, di jangka panjang, kalau ada apa-apa dengan USD IDR, realisasi JPKB akan kena tekanan nih. Hal yang sangat, sekali lagi, hal sangat wajar kan kalau kita bicara logik. Lah dolar mahal, aneh kita dolar mahal jebol APBN kalau memenuhi realisasi JPKP. Nah, sehingga variasinya akhirnya banyak dimainkan oleh USD atau exchange rate ya. Nah, kira-kira seperti itu ya kalau kita cek di apa ini. Nah, ini ada yang bagus ini saya suka nih. Explore Migas mana yang makin kecil tadi JPKP. Ah, ini JPKP. Nah, kalau kita lihat, mungkin kalian pernah lihat ya stack graph ya. Nah, di awal itu inflasi itu cuma inflasi sama realisasi JPKP itu sendiri, tapi mulai bulan berikutnya, nah di sini exchange rate mulai mengambil peran. Sampai kemudian variasi dari realisasi tersebut hanya kalau variasi dari dirinya sendiri itu harusnya sih pasti pasti besar. Kalau dirinya sendiri nggak mengaruhi dirinya sendiri, Anda masa nggak, Anda kemarin nggak mempengaruhi Anda hari ini, tapi di sini kemudian ada teman Anda, ada orang lain, ada siapa gitu yang mempengaruhi Anda. Nah itu kan, jadi Anda memiliki ketergantungan terhadap yang lain sama ini. Realisasi BKP tergantung terhadap exchange rate. Ya, hati-hati kalau kita kena shock di sana, ya sudah. Oke, kira-kira demikian. Ada pertanyaan dulu? Dua model ini ternyata banyak banget ya, nggak cukup. Silakan jika ada pertanyaan. Ada? Kalau ada, saya stop. Dan kita akhiri malam ini. Kita ketemu lagi berikutnya. Selamat malam dan terima kasih. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.